Hai Praisung Mania, balik lagi sama aku Nidia. Masih bingung nyari HP buat gaming? Pastinya pada pengen yang punya performa unggul tapi murah kan? Nah, kalau di range harga 1 jutaan belum ada nih yang bisa ngerebut hati kamu. Kali ini dia bakal ngasih tahu deretan HP gaming 2 jutaan terbaik 2022. Daripada lama-lama, yuk langsung aja tonton video yang satu ini. Produk pertama ada Realme 8i. Dirilis pada September 2021 lalu, HP ini masih menjadi primadona pencinta ponsel entry level. Ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, HP ini diklaim mampu bertahan hingga 28 hari dalam mode siaga dan 8 jam nonstop untuk kamu pakai main game. Didukung dengan fitur 18 watt fast charging, HP ini hanya perlu waktu sekitar 36 menit untuk mengisi daya baterai hingga 50%. Untuk urusan dapur pacu, Realme 8i juga nggak mau kalah nih. Ditenagai chipset MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer. Realme 8i ini juga tersedia dalam 2 pilihan RAM dan memori penyimpanan yang bisa kamu sesuaiin dengan kebutuhan kamu, yaitu 4/64GB dan 6/128GB. Buat main game, HP ini pastinya lancar jaya. Main game Mobile Legends di settingan mentok kanan aman banget. PUBG Mobile di Smooth Ultra juga lancar jaya, bisa dapat 40 FPS konstan dan suhunya tetap adem. Nah, kalau buat main Genshin Impact sih bisa, cuma ya nggak terlalu lancar. Di settingan low aja cuma bisa nyampe 30 FPS. Bagusnya sih ini HP emang buat main game di bawah Genshin aja ya. Selain itu, HP yang hanya dibanderol 2 jutaan ini memiliki layar berukuran 6,6 inci yang sudah mendukung resolusi Full HD+, dengan refresh rate hingga 120Hz dan touch sampling rate 180Hz. Sementara itu, di pojok kiri atas layar terdapat punch hole yang memuat kamera selfie 16MP. Realme 8i juga dibekali triple kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Realme juga menyematkan beberapa fitur fotografi yang bisa bikin hasil fotomu makin kece, yaitu Night Mode, Slow Motion, AI Beauty, Portrait Mode, Chroma Boost, dan AI Scene Recognition. Untuk spesifikasi dan harga Realme 8i terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Poco M3 Pro 5G. Ponsel ini hadir dengan panel layar IPS LCD display yang berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate hingga 90Hz. Di sektor dapur pacu, ponsel ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer. Chipset yang powerful ini tentunya bakal aman banget buat dipakai main game. Misalnya, kamu pakai buat main PUBG Mobile di settingan grafik Smooth Ultra. Ponsel ini bisa running di 40 FPS dengan konsisten. Terus buat main Genshin Impact di settingan grafik lowest 60 fps, HP ini juga masih aman banget, nggak nge-lag dan HP-nya masih tetap adem. Tidak hanya itu, ponsel ini juga memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan tentunya udah support fast charging 18 watt. HP ini juga dilengkapi dengan sensor ganda di bagian depan dan belakang yang dapat mendeteksi cahaya 360 derajat, lalu menyesuaikan kecerahan secara alami, pintar, dan presisi untuk membantu mengurangi ketegangan pada mata. Lanjut, di sisi belakang terdapat 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 48MP dan 2 kamera lainnya yakni kamera makro dan depth sensor sama-sama beresolusi 2MP. Sementara itu di bagian depan terdapat kamera selfie 8MP. Untuk spek dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next ada Infinix Note 11 Pro. HP yang dirilis tahun lalu ini hadir dengan layar super lapang yakni 6,95 inci dengan resolusi Full HD+. Mengandalkan panel IPS LCD display, menurut media layar dari Infinix Note 11 Pro ini super lega banget buat kamu yang suka streaming film di HP ataupun main game. Tapi balik lagi ke selera ya, kalau Nidia pribadi sih jujur sedikit kurang suka HP yang terlalu gede karena kurang nyaman aja pas mau dibawa buat pergi-pergian. Selain layar yang super lapang, HP ini juga punya performa yang gak kalah mantap. Hadir dengan chipset MediaTek Helio G96 berfabrikasi 12 nanometer. Nidia cukup yakin kalau HP ini aman banget buat dipakai main game. Terbukti pas dipakai main Genshin Impact di settingan grafik lowest 60 fps, HP ini masih bisa dapetin 50-an fps dengan gameplay yang mulus dan stabil. Apalagi kalau buat main PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra, pastinya udah lancar banget. Nggak cuma itu, Infinix Note 11 Pro ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang udah support 33 watt fast
charging. Gimana? Baterai oke, chipset oke, layarnya pun oke punya. Terus ke sektor kamera. HP yang satu ini dibekali dengan triple kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan kamera telefoto 13 megapiksel. Sementara kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 11 Pro terupdate ada di scene berikut. Di nomor 4 ada Xiaomi Redmi Note 10. Ponsel yang mengusung slogan jawaranya AMOLED ini merupakan seri Redmi Note pertama yang menggunakan panel layar Super AMOLED berukuran 6,43 inci yang biasanya hanya digunakan di jajaran smartphone kelas atas Xiaomi. Nggak cuma itu, resolusinya pun udah Full HD+, yang pastinya bakal enak banget kalau pakai nonton film atau main game. Nah, yang paling penting nih buat kamu yang demen banget main game, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 678 yang dirancang untuk memberikan performa yang lebih lancar. Pastinya cocok banget buat kamu yang hobi nge-game ataupun tiktokan. Kalau kita pakai buat main game PUBG Mobile, bisa dilibas di settingan Smooth Ultra. Buat main Mobile Legends juga udah lancar banget di mode high frame rate. Nah, kalau buat main berat kayak Genshin Impact, menurut Nidia performa HP ini masih kurang nyaman karena cuma bisa dapat di 20-an FPS. Untuk baterainya sendiri, ponsel ini membawa kapasitas 5000 mAh. Mungkin udah biasa ya seri Redmi dengan kapasitas baterai tersebut, tapi jangan salah, ponsel ini udah support fast charging sampai 33 watt loh. Kamu jadi nggak perlu lama-lama lagi deh buat nunggu ngecharge. Namun sayangnya HP yang satu ini udah discontinue, jadi mungkin wajar kalau unit baru udah jarang ditemuin di pasaran. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini ya. Kalau barusan ada Redmi Note 10, berikutnya ada Redmi Note 10S. Ponsel ini merupakan bagian dari seri Redmi Note 10 yang dirilis pada Mei 2021 lalu. Salah satu kelebihan yang ditawarkan ponsel dari pendahulunya terletak pada layarnya. Ponsel ini sudah mengusung panel Super AMOLED berukuran 6,43 inci. Dengan layar yang lebih tajam dan jernih, pas banget lah ya buat manjain mata kamu yang suka nge-game ataupun nonton drakor. Untuk urusan dapur pacu, ponsel ini ditenagai dengan sistem on-chip khusus gaming MediaTek Helio G95. Saat HP ini digunakan untuk bermain game FPS seperti Free Fire, PUBG Mobile, dan Clash of Duty Mobile, performanya terbilang sangat mumpuni. Bahkan untuk game sekelas Genshin Impact pun masih terasa nyaman meskipun dengan frame rate di kisaran 20-25 FPS. Ponsel ini juga dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33 watt yang bisa banget temenin kamu nge-game seharian. Serupa dengan Redmi Note 10, ponsel ini juga dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera tersebut turut dilengkapi dengan beragam fitur pendukung meliputi portrait mode, pro time lapse, night mode, serta slow motion video. Kemudian di bagian depan, Redmi 10S juga menyematkan lubang punch hole yang memuat kamera selfie 13 megapiksel. Rasanya paket komplit banget ya ponsel yang satu ini. Gak hanya kuat banget kalau pakai nge-game, tapi ponsel ini juga bisa banget kalau pakai buat konten TikTok ataupun Instagram. Untuk update harga dan spesifikasinya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Redmi 90. HP ini pertama kali dirilis pada bulan Februari 2021 di pasar Indonesia. HP yang satu ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 662 yang tentunya aman kamu pakai untuk main game. Nggak seru kan ya kalau lagi asik-asik main game, tiba-tiba nge-lag. Kalau buat main PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra, kita bisa dapat 52-60 FPS. Dan pastinya lancar banget guys. Terus kalau kita pakai buat main Mobile Legends, lancar banget juga dong di settingan high dan masih bisa dapat 58-60 FPS. Selain chipset yang mumpuni, ponsel ini juga memiliki layar yang lapang yakni 6,53 inci dengan resolusi FHD+, yang tentunya akan membuatmu semakin nyaman saat bermain game. Satu lagi yang bikin kamu kepincut sama HP ini yakni kapasitas baterai yang super duper jumbo. Dibekali baterai berkapasitas 6000 mAh dengan dukungan 18 watt adaptive fast charging. Tentunya awet kamu pakai main game seharian. Dengan berat kurang dari 200 gram, ponsel ini termasuk ponsel yang enteng dengan kapasitas
kapasitas baterai yang besar. HP ini juga punya kamera yang mantep banget, dibekali dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depan 8 megapiksel. Untuk spek dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ngingetin kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook. Dan di produk terakhir ada Poco X3 NFC. Pihak Xiaomi menyebut Poco X3 NFC ini sebagai the real mid-range killer, alias pembunuh ponsel kelas menengah. Pasalnya nih, HP ini mampu menawarkan spesifikasi yang mewah untuk ponsel kelas menengah dengan harga yang lebih murah dibanding ponsel menengah lainnya. Bisa dibilang ponsel pintar ini bisa dikategorikan sebagai sebuah paket lengkap dengan kualitas maksimum. Merupakan HP debutan yang menggunakan Snapdragon 732G sebagai dapur pacunya, serta dipadukan RAM storage 6/64GB. Membuat HP ini begitu nyaman untuk dipakai push rank sama teman tongkrongan. Bukan hanya unggul dalam hal performa dan grafik pada saat bermain game, HP spek dewa ini pun mampu menemani kamu bermain game dalam waktu yang lebih lama dari biasanya. Karena chipset gaming yang tersemat sudah dibuat dengan fabrikasi 8 nanometer yang terkenal dengan konsumsi dayanya yang hemat. Selain memiliki daya tahan yang prima, Poco X3 NFC juga sudah dibekali fitur pengisian cepat 33 watt yang diklaim bisa mengisi daya 63% hanya dalam waktu 30 menit, serta full 100% hanya dalam waktu 65 menit aja. Tapi pada akhirnya kembali lagi ke selera sih, karena mungkin yang cukup menjadi perhitungan dari ponsel ini adalah soal ketebalan dan ukurannya. Bagi yang doyan ponsel tipis dan nyaman digenggam, rasanya Poco X3 NFC bisa jadi tidak masuk pilihan yang menarik. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 NFC terupdate ada di scene berikut. Sekalian nih dia pamit ya, cobalah!